On the sekolah ikan. Boleh itu. Habis po. SD Negeri 1007. Nice dia rokon. Sana SD. oh lihat deh. Selamat SD. belajar di SD Negeri 100714 Garoga. Saya mau lebih ke proses pidananya, Pak. Ini kan satu ini yang baru di segel begitu, Pak. Itu cuma satu perusahaan ya, Pak ya. Dan itu udah saksi yang udah diperiksa beberapa orang, terus barang bukti apa aja yang telah disita, dan satu lagi, Pak, ini kan udah prosesnya udah next jadi, Pak. Berarti pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat rekan-rekan sekalian, terutama dari perwakilan Kementerian Lembaga. Di sini ada Pak Yandi, Pak Kristo, dan Pak Ari dari Kementerian Kehutanan. Kemudian ada perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian rekan-rekan dari Polres Tapanuli Selatan. Kemudian rekan-rekan penyidik Baris Krim Polri, khususnya dari Direktorat Tindak, dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Yang pertama adalah kami mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas musibah bencana alam ini yang luar biasa. Kemudian kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan TNI dan Polri yang melaksanakan kegiatan evakuasi di sebelah kiri kanan kita dan belakang. Beliau-beliau sedang melaksanakan kegiatan evakuasi untuk menuju area rehabilitasi tentunya. Baik rekan-rekan sekalian yang saya hormati, bahwa kita berdiri di sini adalah di atas jembatan Garuga, yang mana rekan-rekan tahu pada tanggal 25 November jam 11 siang situasi yang tidak terduga terjadi bencana alam yang luar biasa, yang mana di sini sebelumnya kalau rekan-rekan lihat itu ada tentunya pemukiman warga yang padat. Kemudian sebelah sana ada jembatan Anggoli, dan dua jembatan ini berada di das Garuga dan Anggoli, yang mana hulunya kurang lebih 150 km ke arah atas sana. Itulah yang berkontribusi terjadi bencana alam. Kami ditugaskan oleh pimpinan dari Pak Kapolri dan Menteri Kehutanan untuk melakukan identifikasi kayu-kayu yang ada di tempat ini, atau kalau kami sebut namanya tempat kejadian perkara. Kami berdasar dari TKP ini, kami mengidentifikasi jenis kayu apa yang ditemukan. Nanti kami minta bantuan dari ahli Kementerian Kehutanan untuk mengidentifikasi. Rekan-rekan bisa tanyakan nanti hasil pengumpulan data dan informasi dan proses penyelidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyelidik tentunya. Kami jelaskan di belakang kita, belakang saya, ini terlihat das Garuga Anggoli, yang mana das awalnya ini das Garuga kemudian terpecah ini menjadi das Anggoli dan Garuga. Nah, di sini ada jembatan Anggoli, tentunya di sini ada jembatan Garuga. Karena situasi pada saat itu hujan yang sangat lebat dari hulu, kemudian terjadilah banjir. Kayu-kayu yang ada di seputaran das Garuga ini ikut terbawa arus sampailah menutup kedua jembatan ini. Dampak dari tertutupnya dua jembatan ini tentunya sangat fatal, sehingga mengakibatkan banjir menyapu seluruh perumahan yang ada di kiri kanan dan tengah ini.
kurang lebih 1.000 rumah hanyut, kemudian 46 meninggal dan 22 orang kurang lebih data yang sampai saat ini mungkin bisa bertambah 22 orang masih belum ditemukan. Oleh sebab itu dengan rasa ucapan yang mendalam kami mengucapkan duka cita dan bela sungkawa kepada warga dan sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita di wilayah Anggoli dan Garuga ini. Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami melakukan proses penyelidikan di TKP 2 ini jembatan. Apa yang kami temukan tentunya rekan-rekan lihat itu kayu yang sangat banyak, besar kecil, bertumbuk menutup jembatan ini. Dampak dari penutupan jembatan ini tentunya mengakibatkan bencana yang luar biasa yang kami sampaikan tadi. Kami bersama rekan-rekan dari Kementerian Kehutanan mengidentifikasi jenis-jenis kayu yang ada di sini, kemudian kami telusurin sampai ke hulu tertinggi. Informasi dari Kementerian Kehutanan berdasarkan citra satelit di hulu ini sampai ujung ada 110 bukaan. Sedang kita identifikasi apakah bukaan itu disebabkan adanya proses yang legal ataupun ilegal. Kami sedang berproses, tetapi kami sudah menemukan setidaknya ada bukaan yang disebabkan adanya kegiatan perkebunan, yaitu milik PTT itu di kilometer 6 dan kilometer 8. Inilah yang kami temukan, ada beberapa kayu yang identik, vegetasinya berada pada lahan ini 30 hektar, 13, 6, dan 14 hektar ini. Jadi kita cocokkan, kita temukan yang ada di TKP sini dan vegetasi yang ada di bukaan ini. Akan tetapi ini belum berhenti di sini rekan-rekan sekalian. Kami coba cari ke atas nanti, kurang lebih ada 110. Kalau yang ketemu baru 1, 2, 3, 4. Baru 4 tentunya masih 106 yang belum ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dan penyelidik. Kiranya kami juga mohon dukungan masyarakat, silakan melapor kepada kami. Sebenarnya kami sudah membuat hotline, silakan rekan-rekan melaporkan, sehingga kami bisa mudah, tidak perlu susah payah untuk menelusurin sampai hulu yang mungkin perlu tenaga dan waktu yang sangat banyak. Mungkin atas temuan ataupun alat bukti yang sudah kami temukan oleh penyelidik, kami meningkatkan ke proses ini menjadi proses penyidikan. Jadi kami sudah menemukan 2 alat bukti adanya peristiwa pidana. Peristiwa pidana ini akan kami formalkan menjadi proses penyidikan untuk mencari siapa pelakunya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Tentunya tidak hanya di PTT dan bukaan-bukaan 4 ini saja, sampai kami kejar sampai ke atas bukaan-bukaan yang lain tentunya harus bertanggung jawab kalau memang mereka tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan. Mungkin itu dari saya penjelasan selaku Direktur Tipiter Baris Krim Polri. Kami ditugaskan oleh pimpinan mengkoordinasikan semua kegiatan ini bersama rekan-rekan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan rekan-rekan dari Polda serta Polres. Ini bagian dari kerja-kerja kolaborasi dengan rekan-rekan masyarakat, media sebagai patron sosial. Tentunya kami juga mohon informasi dari rekan-rekan, bisa dicatat nanti nomor handphone kami atau rekan-rekan penyidik, supaya rekan-rekan mempermudah memberikan informasi kepada kami juga. Saya kira dari saya selaku penanggung jawab atau koordinator proses investigasi adanya temuan kayu di Das Garuga, baik jembatan Garuga ataupun Anggoli, saya kira cukup sekian, dan bisa dijelaskan jenis-jenis kayu ini yang ditemukan di TKP ini, olah TKP yang telah dilaksanakan rekan-rekan penyelidik, bisa dijelaskan oleh Pak Yani selaku ahlinya. Ini adalah memastikan bahwa titik-titik bukaan yang diidentifikasi oleh tim Baris Krim merupakan satu das dari Das Garuga, karena bukaan yang terjadi di luar Das Garuga tidak berpengaruh terhadap banjir longsor yang terjadi di Das Garuga. Jadi tugas kami BPS pertama-tama adalah untuk memastikan sehingga data-data yang kita identifikasi oleh tim Mabes Polri itu tidak bias. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa dari pencermatan kami terhadap bentuk das, masing-masing das itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi semakin pendek antara hulu dengan hilir, maka waktu yang dibutuhkan untuk membawa
sampah banjir seperti kayu itu semakin cepat. Dan untuk Das Garoga sendiri itu masuk kategori pendek karena hanya berkisar itu kurang panjang sungainya total sampai ke laut itu kurang lebih hanya di 58 km, tapi nanti bisa kita jelaskan lagi. Nah mungkin berdasarkan tipologi das tadi, maka sangat benar bahwa memang banjir terjadi sangat cepat. Begitu tingginya intensitas hujan di hulu, sangat cepat untuk sampai ke jembatan Garoga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak, kurang lebihnya nanti bisa kita. Terima kasih Pak Kristo. Baik, tambahan dari kami rekan-rekan sekalian, kalau kita banjir ini kan kemungkinan besar disebabkannya oleh longsor juga ya Pak di hulu gitu. Nah, apakah juga Barreskrim sudah mengetahui dari titik-titik itu yang terbuka itu dan dari titik seratusan yang lain itu titik mana yang kemudian katakanlah ambrol gitu lalu masuk ke sungai dan sampai ke sini gitu Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi yang dikatakan Pak yang dari Kementerian Kehutanan tadi saya lupa namanya. Itu soal jenis tanaman itu bagaimana Pak? Maksudnya kenapa kok di tengah hutan? Setahu saya kan Batang Toru yang sebelah sini kan ekosistem koridor barat ya Pak ya. Itu kenapa ada tanaman kayak karet itu di hulunya gitu Pak? Apakah memang sudah ditanami warga, dirambah warga atau seperti apa kondisinya itu sih Pak? Baik. Yang terkait pembuktian saya jawab ya dari Kompas. Saya kira kita sedang bekerja keras. Kita awalin dari TKP awal. Dua jembatan ini, kemudian di tengah di perumahan warga kayu-kayu kita identifikasi, kita cocokkan di TKP yang sudah kita temukan, TKP 2 Sumbel diduga asal terkait longsoran ataupun jenis kayu yang dibawa air ataupun akibat longsor ke TKP sini Pak. Jadi doakan kami bisa cepat untuk menemukan hubungan sebab akibatnya tentunya. Di situ ada citra satelit, kemudian ada drone yang sudah kami gunakan, kemudian scientific crime investigation tentunya juga kami mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kehutanan untuk bisa membuktikan itu ada sebab akibat. Kalaupun itu longsor tetapi larinya tidak ke sini seperti yang disampaikan Pak Kristo, tentunya tidak bisa dimintain pertanggungjawaban pidana. Mungkin bahasa awamnya seperti itu. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Kami jawab yang tadi kenapa di atas ada tanaman karet. Kebetulan kita ambil sampel dan ada tunggak juga karet. Jadi di sini ada sampel karet, di atas pun ada. Jadi kita ambil sampel apakah yang kayu yang sudah ditumbang, yang diletakkan. Kalau kami lihat itu kayu ditumbang tidak dimanfaatkan. Jadi begitu ditumbang dibiarkan. Masalah nanti digunakan untuk apa, kami tidak sampai ke sana, tetapi buktinya bahwa di atas itu memang di kilometer berapa ada tunggak karet. Itu kita jadikan sampel dengan kami bersama-sama dengan Barreskrim bahwa patut dicurigai bahwa area ini ada keterbukaan dan di area terbuka itu apa saja jenis kayunya. Jadi tadi karet itu bukan sini aja, memang kami temukan tunggaknya sudah didokumentasikan. Terima kasih.